PDIP bikin dua koalisi panik sekaligus intip kekuatan lawan. PDIP sampai saat ini masih menggodok sejumlah nama-nama kandidat Cawapres Ganjar. Dari 10 nama yang dikabarkan menjadi kandidat, sekarang tersisa 5 nama. Kelima nama yang lolos seleksi tahap pertama adalah AHY, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Cak Imin. Nama-nama sudah dikonfirmasi oleh Puan Maharani. Sedangkan yang tidak lolos adalah Mahfud MD, Menteri PUPR Pak Basuki, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ridwan Kamil, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kenapa PDIP mengumumkan nama-nama kandidat Cawapres padahal biasanya PDIP diam-diam saja dan bikin kejutan di menit terakhir. Ini hanya analisa saya. Tapi setelah melihat nama bakal Cawapres yang lolos seleksi, terutama AHY dan Cak Imin, saya merasa PDIP sedang memainkan langkah catur yang bikin banyak koalisi berantakan. Kita mulai dari AHY. Belum lama ini Puan Maharani ketemu dengan AHY. Ada yang bilang Demokrat bakal merapat ke PDIP. Bahkan ada yang berharap segera terjadi pertemuan antara SBY dan Megawati. Efek dari pertemuan Puan dan AHY adalah koalisi perubahan, terutama Nasdem dan PKS gelisah. Langkah catur PDIP berikutnya adalah Puan Maharani dengan Cak Imin. Dari pertemuan itu, Puan menyindir halus koalisi antara Gerindra dan PKB yang masih belum ada keputusan tentang deklarasi bakal Capres dan Cawapres. Padahal, koalisi ini sudah berusia 11 bulan, ditandai dengan piagam kerjasama antara keduanya. Dari situ Puan mengatakan, PDIP berharap bisa berkoalisi dengan PKB. Cak Imin juga memberikan sinyal mengenai peluang koalisi dengan PDIP. Dia mengaku arah koalisi masih bisa berubah sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU pada Oktober nanti. Sama seperti koalisi perubahan yang masih belum ada kata sepakat soal Cawapres Anies. Gerindra dan PKB juga tampaknya masih belum jelas soal siapa Cawapres Prabowo. Kalau memang ada kepastian, seharusnya Cak Imin menutup pintu bagi PDIP, tapi mungkin masih ada ketidakpastian. Wajar saja ada godaan dari PDIP dan Cak Imin tidak 100% menolak. Efek dari pertemuan Puan dan Cak Imin adalah Gerindra ikut gelisah, terutama Prabowo. Prabowo secara terang-terangan meminta agar Cak Imin agar tidak meninggalkan koalisi. Dia minta Cak Imin jangan kemana-mana. Cak Imin sangat dibutuhkan oleh Prabowo karena tanpa PKB, Gerindra kewalahan. Ada masa besar di belakang sosok Cak Imin dan Prabowo tidak mau kehilangan peluang itu. Setelah pertemuan dengan Cak Imin, Puan bertemu dengan Erlangga Hartarto. Alhasil, Golkar dirumorkan akan bergabung dengan PDIP. Tapi saya rasa ini bakal sulit, karena nama Erlangga dicoret dari kandidat Cawapres Ganjar. Bagi Golkar, Erlangga jadi Capres adalah mutlak, atau minimal Cawapres. Kalau Erlangga tidak dapat apa-apa, apakah Golkar mau? Yang jadi fokus adalah PKB dan Demokrat, karena Cak Imin dan AHY lolos seleksi tahap pertama dari PDIP. Pertanyaannya, apakah benar PDIP mau usung Cak Imin atau AHY? Rasanya agak sulit dicerna secara logika, karena dua nama ini tidak terlalu kuat secara politik. AHY dan Cak Imin tidak akan terlalu mengangkat Ganjar. Penambahan kekuatan tidak terlalu besar. Alasannya adalah, kalau memang AHY dan Cak Imin sangat kuat secara politik, harusnya koalisi perubahan dari dulu sudah memilih AHY jadi Cawapres Anies, dan Prabowo dari awal sudah memutuskan Cak Imin jadi Cawapresnya. AHY dan Cak Imin pasti akan diamankan koalisi masing-masing kalau memang sangat berharga. Tapi mereka seperti ada keraguan, makanya masih ada drama tarik ulur. Saya melihat langkah PDIP ini seperti langkah catur yang tidak terduga dan berusaha menggoyang koalisi lain. PDIP seolah ingin agar koalisi perubahan dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya cepat-cepat ambil keputusan. Dengan merayu AHY, terjadi guncangan di koalisi perubahan, sehingga Anies diharapkan cepat-cepat umumkan nama Cawapres untuk mengikat koalisi. Dengan merayu Cak Imin, diharapkan Prabowo juga segera ambil keputusan untuk mengamankan koalisi. Kalau semua itu terjadi, PDIP bisa mengukur peta kekuatan politik dua koalisi itu dan bisa menentukan Cawapres yang terbaik buat Ganjar untuk mengalahkan mereka. Masuk akal nggak? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?